Banyak orang yang menganggap ketika memulai sebuah usaha atau sebuah bisnis, modal itu adalah uang, gitu ya. Uang sebagai satu-satunya modal utama untuk memulai dan mengembangkan bisnis. Padahal pada kenyataannya, uang itu bukan modal yang utama. Ada 5 hal yang harus didahulukan sebelum membahas tentang uang. Jadi artinya uang adalah modal yang ke-6. Apa itu 5 modal utama sebelum uang? Kita akan ikuti di MS 40 mapan sebelum 40. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Berjumpa lagi di channel kita MS 40. Modal yang pertama adalah karakter. Teman-teman sekalian, orang itu bisa tidak mempunyai uang atau mungkin uangnya sedikit ya, tapi ketika dia mempunyai karakter yang baik, itu sebenarnya sudah modal yang sangat luar biasa. Bagaimana karakter itu menjadi modal untuk memulai bisnis. Kepercayaan orang lain, kejujuran, tanggung jawab, dikenal sebagai orang yang baik oleh masyarakat, itu adalah modal utama ya. Itu karakter, bagaimana kita bahasanya personal branding kita di klien kita, di orang-orang yang kita anggap nanti akan menjadi pelanggan kita atau yang nanti akan bekerja sama dengan bisnis kita. Itu adalah modal yang utama, bahkan bisa saja melebihi uang. Karena apa? Bisa jadi banyak investor itu datang dan ya, bekerja sama dengan seseorang itu bukan karena bisnisnya bagus, bukan karena mungkin peluangnya hebat, tapi karena tertarik dengan karakter orang tersebut, karena percaya dengan perkataannya, dengan pemikirannya, percaya dengan kejujurannya, ya, dengan keilmuannya, sehingga karakter itu bisa menjadi membuat seseorang itu dipercaya oleh orang lain, dipercaya oleh investor, dipercaya oleh pelanggan, ya, dipercaya oleh masyarakat, calon-calon pelanggan yang nanti akan menjadikan bisnisnya itu bisa berkembang. Karena kalau yang mengelola dia, ya saya percaya saya akan berlangganan dengan dia gitu. Walaupun kadang-kadang usaha belum berjalan, tapi orang sudah ngantri ya, memesan produknya karena memang dia percaya dengan orang tersebut ya. Kita lihat seperti misalnya Rasulullah SAW ya, beliau itu dikenal sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya ya. Jadi beliau itu tidak menggunakan uangnya sendiri ya, tapi menggunakan uang-uang masyarakat. Bahkan salah satunya adalah calon istri beliau waktu itu belum menikah, yaitu Siti Khadijah. Beliau itu mengelola dagangan dari Siti Khadijah ya. Dengan apa? Karena memang dikenal sebagai orang yang amanah, orang yang al-amin, yang bisa dipercaya. Itu sebenarnya modal yang lebih kuat, lebih tinggi daripada uang, itu teman-teman. Kemudian modal yang kedua yaitu people skills ya. Bagaimana keterampilan bergaul, berkomunikasi dengan orang lain ya. Itu juga modal yang bahkan lebih penting daripada sekedar uang ya. Uang itu penting teman-teman, tapi bergaul, bagaimana kita bergaul dengan orang lain, bagaimana kita memanusiakan manusia ya, bagaimana kita berhubungan dengan kawan, dengan relasi, bagaimana kita menjalin komunikasi dengan si A, dengan si B, kita memahami karakter A, kita memahami bagaimana berkomunikasi dengan orang yang tipenya mungkin pendiam, tipenya orang pemalu, bagaimana kita bergaul dengan tipenya orang yang mungkin suka hedon, suka hura-hura, bagaimana kita bergaul dengan orang yang suka mungkin suka plesir kemana, suka jalan-jalan. Nah, keterampilan bergaul dengan orang, berkomunikasi dengan orang lain, ini juga modal dalam mengembangkan bisnisnya. Artinya people skills ini adalah modal sosial gitu ya. Modal sosial, bukan hanya modal material, kita juga butuh namanya modal sosial. Kemudian modal yang ketiga adalah leadership skills, yaitu keterampilan dalam memimpin ya. Keterampilan untuk menjadi pemimpin di
manapun gitu ya. Maksudnya dalam hal ini adalah kita akan bisa menjadi seorang pemimpin manakala kita mampu memimpin diri sendiri ya, mengalahkan ego ya, mengalahkan kemauan untuk selalu didengarkan ya, tapi tidak mau mendengar ya. Itu adalah kemampuan untuk leadership, bagaimana kita memimpin diri sendiri, memanajemen waktu ya, memanajemen uang ya, memanajemen diri ya, bagaimana kita menempatkan diri pada suatu kondisi tertentu. Itu adalah skill-skill yang harus kita latih untuk pada saatnya kita bisa memimpin tim, memimpin orang lain ya, bisa mengarahkan tim menuju sebuah tujuan bersama. Nah, itu bahkan ini modal yang bisa dibilang ya, ini modal, salah satu modal utama ya teman-teman, yaitu kemampuan memimpin. Bahkan ketika orang ya memiliki uang yang cukup banyak ya untuk membangun sebuah bisnis, tapi dia kemampuan memimpinnya rendah, bahkan tidak mampu memimpin diri sendiri ya, ini justru malah berbahaya ketika dia diamanahi ya sebuah sumber daya berupa uang yang cukup ya, mungkin ada uang, mungkin ada banyak SDM yang cukup, tapi ketika dia tidak mampu memimpin ya, bahkan memimpin dirinya sendiri, nah ini bisa berbahaya untuk jalannya sebuah perusahaan ya. Kemudian modal yang keempat adalah technology of achievement ya teman-teman sekalian. Modal yang keempat ini adalah bagaimana kita mampu memanfaatkan teknologi yang ada. Kita beradaptasi dengan perkembangan teknologi ya. Itu juga modal yang sangat penting untuk memulai dan membangun bisnis ya. Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan AI, ChatGPT dan sebagainya ya. Perkembangan teknologi yang ada itu kita tidak antipati tapi justru mengikuti ya. Kita harus mengikuti bagaimana walaupun ya mungkin usia kita bahkan bisa dibilang sudah lanjut ya, tapi tidak ada kata menyerah untuk belajar, mengikuti, beradaptasi. Karena kalau kita tidak mampu beradaptasi dengan teknologi, ya sama saja dengan kita tidak siap untuk mengembangkan bisnis kita. Karena dengan teknologi yang mutakhir, yang semakin canggih ya, kita akan bisa beradaptasi untuk Untuk percepatan bisnis kita ya. Jangan sampai usaha atau bisnis kita itu dikalahkan dengan gara-gara kita tidak melek teknologi ya, tidak mau mengikuti kemajuan dari teknologi yang ada ya sampai zaman ini ya. Kemudian modal yang kelima adalah bisnis acumen. Apa itu? Yaitu adalah kecerdasan bisnis, kemauan untuk belajar dan kemampuan untuk ya senantiasa menguasai ilmu-ilmu dalam bisnis. Karena bisnis itu ada ilmunya teman-teman. Semua hal dalam dunia ini itu ada ilmunya, bahkan Allah sendiri menjamin ya, barang siapa yang ingin dunia maka kuasailah dengan ilmu. Barang siapa yang ingin menguasai akhirat dalam artian dia mencapai surga maka capailah dengan ilmu. Barang siapa yang ingin dua-duanya ya, dia ingin bahagia dunia, dia ingin bahagia di akhirat, maka kuasailah dengan ilmu ya. Itu adalah tuntunan atau alamiah logika yang memang ada di kehidupan nyata kita ya. Begitu juga dengan bisnis atau usaha kita perlu belajar ya, tahap demi tahap pengelolaan bisnis dari berbagai sumber, dari orang-orang yang kita percaya untuk mengembangkan bisnis kita, untuk kita belajar ya mengembangkan bisnis. Karena itu adalah modal yang sangat penting bagaimana kita mampu untuk menjadi nahkoda dalam bisnis kita. Artinya dengan kecerdasan bisnis kita mampu untuk membaca pasar, kita mampu memahami bagaimana cara kerja uang ya, menghitung risiko, membuat strategi-strategi yang tepat ya. Kecerdasan bisnis tidak butuh gelar ya, tapi kebiasaan dalam berpikir ya, open mind ya, bagaimana kapasitas kita semakin membesar ya, maka akan diikuti dengan perkembangan bisnis kita ya.
Nah, kalau logikanya kapasitas itu yang menentukan seberapa besar bisnis kita. Kalau kemauan kita belajarnya tinggi, ya, maka akan diikuti dengan perkembangan yang ada pada bisnis kita. Bagaimana mengelola orang, bagaimana mengelola barang, bagaimana mengelola uang, gitu ya. Nah, itu kemampuan untuk ya mengelola dan memanajemen bisnis ya dan tim. Ya. Kemudian modal yang keenam barulah uang, teman-teman. Setelah 5 hal tadi itu kita siapkan, ya, yaitu yang pertama tadi karakter, yang kedua adalah people skill, yang ketiga adalah leadership skills, ya. Yang keempat teknologi, ya, achievement, kemudian yang kelima adalah bisnis acumen, ya, keterampilan dalam berbisnis, ya. Barulah yang keenam itu kita anggap ini sebagai modal berikutnya, yaitu uang, ya. Karena uang itu bukanlah mesin, ya. Uang hanya bahan bakar, ya. Mesinnya apa? Mesinnya tadi, teman-teman, 5 hal tadi, ya. Itu akan lengkap kalau sudah ada uang. Tapi uang saja tidak cukup, ya, untuk menjadi modal dan mengembangkan sebuah usaha, sebuah bisnis. Kalau tidak ada karakter, ya, tidak mampu memimpin, ya, tidak punya relasi, tidak mau bergaul dengan orang, tidak mau bersosialisasi, kemudian tidak mau mengikuti perkembangan teknologi, tidak mau belajar, maka bisa jadi uang itu menjadi sumber masalah, ya, bukan menjadi sumber berkah. Jadi teman-teman, kalau hari ini kita bilang kita belum bisa mulai bisnis karena tidak punya modal, mungkin sebenarnya kita sudah punya, ya. Tapi kita kadang-kadang tidak menyadari, ya, bahwa karakter dan hal-hal yang di luar uang itu bisa jadi kita itu sudah memiliki, ya. Maka itu hendaknya kita rawat, kita jaga, karena itu sebenarnya modal yang sangat hebat, ya, sangat luar biasa, bahkan melebihi uang itu sendiri, ya. Karena uang itu bukanlah sebuah titik awal, tapi hasil dari 5 modal sebelumnya. Dan ingat, orang yang mapan itu bukan orang yang paling kaya, tapi yang paling berdaya, ya. Kita siapkan diri untuk mapan sebelum 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.